Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Suryadi. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek algebra linear kami tentang the earliest application of linear algebra. Izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota kelompok kami adalah Adha, Ahdi, Edria, Bimo, dan Naufal. Pendahuluan. Masalah-masalah praktis peradaban awal diantaranya yaitu pengukuran tanah, distribusi barang, pelacakan sumber daya seperti gandum dan ternak, dan perpajakan dan perhitungan warisan. Dalam banyak kasus, masalah ini menyebabkan sistem persamaan linear karena linearitas adalah salah satu hubungan paling sederhana yang ada di antara variabel. Contoh-contoh berikut diambil sebelum 500 Masehi sehingga mendahului perkembangan bidang aljabar dari ahli matematika Islam yang pada akhirnya memimpin pada abad ke-19 ke cabang matematika yang sekarang disebut aljabar linear. Yang pertama, Egypt, 1650 sebelum Masehi. Ya, Orion Papyrus adalah sumber sebagian besar informasi yang kita butuhkan mengenai matematika. Naskah ini dinamai menurut Alexander Henry Pratt, seorang pencipta barang antik asal Skotlandia, memberi naskah papyrus itu pada tahun 1858 di Luxor, Tennessee. Diperkirakan berasal sekitar 1800 sebelum. Ditulis dalam tulisan hierarkik, naskah Mesir kuno ini ukuran tingginya 33 cm dan terdiri dari 9 bagian yang seluruhnya berukuran panjang 55 meter. Papyrus sepanjang 5 meter ini berisi 84 masalah jangka pendek bersama dengan solusi. Contoh masalah dalam papyrus application itu sebagai misalkan ada suatu pekat nilai di antara 5 kemarin sehingga jumlah 2 yang terkecil ada 1 sampai 7 penjumlahan dari 3 terus. Nah, bahasannya adalah biarkan A menjadi jumlah terbesar yang diperoleh setiap orang dan biarkan A menjadi jumlah terkecil yang diperoleh setiap orang dan biarkan D menjadi perbedaan umum dari istilah dalam perkembangan aritmatika. Kemudian 4 pria lainnya menerima A plus D, A ditambah 2D, A ditambah 3D, dan A ditambah 4D. Ada kesalahan. Kita bagi menjadi 2 persamaan. Kesalahan pertama adalah A ditambah A plus D, ditambah A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D, dengan 100. Yang persamaan kedua adalah 1 dikali A plus 2D, ditambah A plus 3D, A plus 4D, kemudian A plus A tambah D. Nah, persamaan ini direduksi menjadi sistem berikut dari 2 persamaan dalam 2 hal yang tidak diketahui, yaitu persamaan pertama adalah 5A ditambah 10D sama dengan 100, dan persamaan kedua adalah 11A dikurang 2D sama dengan. Nah, teknik solusinya dijelaskan dalam papyrus tersebut dikenal sebagai metode posisi palsu atau asumsi palsu. Nah, ini dimulai dengan mengasumsikan beberapa nilai yang nyaman dari A. Jadi kita membuat nilai dari A. Dalam kasus ini A menjadi sama dengan A. Lalu mengganti nilai itu ke dalam dua, dan kita mendapatkan D sama dengan. Kita bisa substitusikan A sama dengan 1 dan D sama dengan 1. Sisi kiri sama memberikan nilai dulu, sedangkan sisi kanan menyesuaikan tebakan awal A mengkalikannya dengan 100 mengarah ke nilai yang benar A sama dengan 5. Lalu kita mengganti atau A memberikan 5/3 dalam persamaan kedua, kemudian memberikan nilai D sama dengan 55, sehingga jumlah nilai yang diterima oleh tim berikutnya yaitu sejarah ditemukannya aljabar oleh bangsa Babilonia. Asal mula aljabar dapat ditelusuri berasal dari bangsa Babilonia kuno yang mengembangkan sistem aritmatika yang cukup rumit. Aljabar ini ditemukan atau diciptakan oleh Al-Khawarizmi yang lahir sekitar tahun 780 Masehi. Dengan hal ini, mereka mampu menghitung dalam cara mirip dengan aljabar sekarang ini. Dengan menggunakan sistem ini, mereka mampu mengaplikasikan rumus dan menghitung solusi untuk nilai yang tak diketahui untuk kelas masalah, yang biasanya dipecahkan dengan menggunakan persamaan linear, persamaan kuadrat, dan persamaan linear tak tentu. Untuk aljabar yang digunakan oleh bangsa Babilonia yaitu hexadesimal adalah sistem perhitungan yang dipakai di zaman Babilonia. Sistem angka dengan basis 60 sebagai dasarnya. Sistem ini berasal dari bangsa Sumeria kuno pada abad ke-3 sebelum Masehi. Diturunkan ke Babilonia kuno dan masih digunakan dalam bentuk yang dimodifikasi untuk mengukur waktu, sudut, dan koordinat geografis. Contoh sexagesimal. Untuk sudut, contohnya 4,60 menit, jadi 0,5 derajat sama dengan 0,5 kali 60 sama dengan 30 menit. Jadi 4,5 derajat sama dengan 4 derajat 30 menit. Untuk waktu, contoh dalam sehari ada 24 jam. Setiap jam dibagi menjadi 20 bagian, yang disebut menit masing-masing bagian 1/60 jam. Setiap menit dibagi menjadi 60 bagian, yang disebut detik. Setiap bagian 1/60 menit. Untuk konversi sexagesimal ke desimal, contoh 22, 54, 18 ditulis dalam sistem sexagesimal dikonversi ke sistem desimal. 18/3600 tambah 54/60 tambah 22 sama 0,005 plus 0,9 ditambah 22, jadi hasilnya 22,905. B. Desimal ke sexagesimal, contoh 35.000
35,245 ditulis dalam sistem desimal dikonversi ke sistem heksadesimal. 35 sudah menjadi merupakan derajat. 0,245 kali 60 sama dengan 14,7. Jadi 14 merupakan menit. 0,7 kali 60 sama dengan 42. Jadi 42 merupakan detik. 35,245 derajat. Jadi 35, 14, 42. Dari tabel penjumlah di atas, kita bisa lihat dari tabel penjumlah di atas didapatkan 18 jam 55 menit dan 18 jam 55 menit plus 9 jam 21 menit sama 1 hari 4 jam 12 menit. Selanjutnya adalah aplikasi aljabar linier pada Cina, itu pada 263 Masehi. Jadi dalam sejarah matematika Tiongkok terdapat risalah yang sangat penting, yaitu Zhuchang Xuanshu, atau dapat diartikan sebagai 9 bab karya matematika. Dari risalah tersebut terdapat 246 masalah dan solusinya yang kemudian dirangkum oleh Liu Hui pada tahun 263 Masehi. Namun, isinya dapat ditelusuri kembali hingga setidaknya pada awal dinasti Han pada abad kedua sebelum Masehi. Bab ke-8 dari risalah ini berjudul The Way of Calculating by Arrays, yaitu dapat dinuliskan sebagai cara menghitung dengan matriks, yang berisikan 18 masalah yang mengarah pada sistem linier dengan 3 hingga 6 variabel. Prosedur solusi umum yang dijelaskan hampir identik dengan teknik eliminasi Gauss yang dikembangkan di Eropa pada abad 19 oleh Carl Friedrich Gauss. Nah, berikut adalah contoh masalah dari risalah tersebut. Ada 3 jenis jagung, di mana 3 ikat dari jenis pertama, 2 dari jenis kedua, dan 1 dari jenis ketiga membentuk 39 ukuran. 2 dari jenis pertama, 3 dari jenis kedua, dan 1 dari jenis ketiga membentuk 34 ukuran. Dan 1 dari jenis pertama, 2 dari jenis kedua, dan ketiga dari jenis ketiga membentuk 26 ukuran. Berapa banyak ukuran biji-bijian yang terdapat dalam satu ikat dari setiap jenis? Berikut adalah pembahasannya. Jadi dari contoh masalah tersebut dapat dibentuk sistem persamaan, yaitu 3x plus 2y plus z sama dengan 39, 2x plus 3y plus z sama dengan 34, dan x plus 2y plus 3z sama dengan 26. X ini untuk sebagai variabel jenis pertama, yang y itu untuk jenis kedua, dan z itu untuk jenis ketiga. Nah, dalam risalah tersebut, untuk menyelesaikan masalah, koefisien persamaan diwakili oleh sejumlah batang yang ditempatkan dalam bujur sangkak di atas meja hitung. Dari meja hitung tersebut, batang hitam itu untuk mewakili koefisien positif, batang merah untuk mewakili koefisien negatif, dan kosong untuk bernilai 0. Untuk mencapai larik seperti ini, dilakukan 3 kali jumlah kolom kedua dikurangi 2 kali kolom ketiga, dan 3 kali kolom ke-1 dikurangi dengan kolom ketiga. Nanti hasil akhirnya adalah seperti ini. Kemudian untuk mencapai larik seperti ini, dilakukan 5 kali jumlah kolom ke-1 dikurangi dengan 4 kali kolom kedua. Array terakhir yang kita sudah operasikan itu ekuivalen dengan sistem linier 3x plus 2y plus z sama dengan 39, 5y plus z sama dengan 24, 36z sama dengan 99. Sehingga dengan substitusi didapatkan x sama dengan 37/4, y sama dengan 17/4, dan z sama dengan 11/4. Selanjutnya saya akan membahas tentang aplikasi aljabar linier di Greece atau Yunani di abad ke-3 Masehi. Orang Yunani menciptakan aljabar geometris di mana suku-suku direpresentasikan pada sisi objek geometris, biasanya garis dengan huruf yang dilampirkan. Dan dengan menggunakan bentuk aljabar baru ini, mereka dapat menemukan solusi persamaan melalui proses yang mereka temukan. Salah satu masalah yang terkenal yang dapat diselesaikan oleh Archimedes adalah the cattle problem. Masalah ternak Archimedes adalah masalah dalam analisis Diophantine, studi tentang persamaan polinomial dengan solusi bilangan bulat. Dalam masalah ternak, ada kumpulan yang terdiri dari sapi dan banteng yang masing-masing berwarna putih, hitam, kuning, atau belang-belang. Dapat dimisalkan, W besar menunjukkan jumlah banteng putih, W kecil jumlah sapi putih, B besar jumlah banteng hitam, B kecil jumlah sapi hitam, dengan Y besar Y kecil, dan D besar Y kecil, memainkan peran analog untuk warna lainnya. Dengan menggunakan metode penulisan pecahan Archimedes, yaitu hanya menggunakan kebalikan sederhana, tujuan syarat pertama yang harus dipenuhi oleh berbagai bilangan ini adalah sebagai berikut. Sistem ini memiliki banyak sekali solusi dalam berbagai macam bentuk, di mana K adalah bilangan real apapun, nilai K sama dengan 1, 2, dan seterusnya, memberikan bilangan bulat positif, dan hingga solusi untuk masalah, dengan K sama dengan 1 memberikan solusi terkecil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan aljabar linier, aplikasi aljabar linier pada masa India abad ke-4 Masehi. Manuskrip Bhaskali, sebuah karya kuno matematika India atau Hindu yang berasal dari sekitar abad ke-4 Masehi, terdiri dari sekitar 70 daun atau lembaran berisi kulit kayu, pitch, masalah matematika, dan solusinya. Solusi masalah berupa persamaan yang mengarah ke sistem persamaan linier. Untuk contohnya yaitu seorang pedagang memiliki 7 kuda asafah, pedagang kedua memiliki 9 kuda haya, dan pedagang ketiga memiliki 10 unta. Mereka sama kayanya dalam nilai hewan jika mereka masing-masing memberikan 2 hewan, satu ke masing-masing yang lain. Tentukan harga masing-masing hewan dan nilai total hewan tersebut yang dimiliki oleh masing-masing pedagang. Di sini kita misalkan, X adalah harga seekor kuda asafah, Y adalah harga seekor kuda haya, dan Z adalah harga seekor unta. K adalah nilai total hewan yang dimiliki oleh masing-masing pedagang.
Lalu kita bentuk ke dalam persamaan aljabernya, yaitu lim X plus Y plus Z sama dengan K, X plus 7Y plus Z sama dengan K, X plus Y plus 8Z sama dengan K. Metode penyelesaian masalah tersebut yang dijelaskan dalam naskah dimulai dengan menggunakan jumlah dalam kurung X plus Y plus Z dari kedua sisi ketika bersamaan untuk mendapatkan 4X sama dengan 6Y sama dengan 7Z sama dengan K dikurangi dalam kurung X plus Y plus Z. Ini menunjukkan bahwa jika harga X, Y, dan Z adalah bilangan bulat, maka jumlahnya K min dalam kurung X plus Y plus Z harus bilangan bulat yang habis dibagi 4, 6, dan 7. Diambil sebuah angka dari 3 angka tersebut, yaitu 168. Untuk nilai K dikurangi dalam kurung X plus Y plus Z yang menghasilkan X sama dengan 42, Y sama dengan 28, dan Z sama dengan 24 untuk harga, dan K sama dengan 262 untuk nilai total. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam berdiskusi dan presentasi, yaitu buku Word Anton edisi ke-11. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.